Brought to you by Mo. Oh, yeah! Hey, I'm not surprised. Selamat datang kembali di channel Glue TV. Usai mengalami kekalahan dalam event UFC 262, banyak opini yang beredar yang mengatakan bahwa masa dari Tony Ferguson telah habis. Mulai dari para fans hingga para fighter, banyak yang mengutarakan pendapat itu. Tentu kita sudah tidak asing dengan komentar dari Khabib Nurmagomedov yang ini. Nobody can be same long time. Nobody. No Tony Ferguson, no Khabib, nobody. And one day someone gonna beat you or something gonna happen, you know. God don't give to nobody. It's like with power, like reaction, mental, everything in one level always. One day it's gonna be go down, you know. And his day come. Tony Ferguson time is finished, you know. Now he gonna come back, someone gonna beat him again, I believe, because when you take damage like this, you're never gonna be seen, never ever, even if you're Tony Ferguson. Opini-opini yang beredar menurut saya adalah hal yang wajar, mengingat usia Tony Ferguson yang sudah tidak muda, ditambah lagi hadirnya para kompetitor-kompetitor muda di kelas ini. Tampaknya sulit bagi Tony Ferguson untuk dapat kembali di masa kejayaannya yang dulu. Namun satu hal yang sering dilupakan adalah Tony Ferguson pernah menjadi fighter yang tidak terkalahkan selama 8 tahun di divisi ini. Ia pernah berada dalam 12 kemenangan secara beruntun di divisi ini. Tapi sayangnya rentetan situasi buruk selalu saja datang menimpanya. Kesempatan yang Tony dapatkan untuk maju dalam perebutan sabuk lightweight yang sesungguhnya selalu saja gagal. Buruknya lagi, kegagalan yang menimpanya itu adalah kegagalan yang terjadi di luar dari kontrol seorang manusia. Dimulai dari cedera yang menimpa Khabib Nurmagomedov, kemudian cedera yang menimpa Tony sendiri, hingga mewabahnya virus corona di seluruh dunia, hadir sebagai penghalang dari jalan Tony Ferguson untuk maju dalam perebutan sabuk juara di divisi ini. Sampai akhirnya ia harus mengalami kekalahan yang menyakitkan dari Justin Gaethje di tahun 2020 silam, yang kemudian menyebabkan kesempatannya untuk bertarung melawan Khabib Nurmagomedov harus terkubur dalam-dalam. Dalam video ini kita tidak akan membahas rentetan kegagalan yang telah Tony alami. Di video kali ini kita akan membahas pertarungan-pertarungan yang sudah dilakoni Tony Ferguson saat masih berada di puncak performanya, yang telah kami rangkum dalam 5 pertarungan terbaik Tony Ferguson. Berikut cuplikannya. Pada tahun 2015, Tony Ferguson yang saat itu berada di peringkat 7 kelas lightweight dijadwalkan bertarung melawan Edson Barbosa yang menduduki peringkat 5 di divisi ini. Pertarungan dimulai dengan jual beli serangan yang ditampilkan oleh kedua petarung. Dalam jalannya pertarungan, Tony menyadari bahwa ia memiliki kelebihan dalam pertarungan ground. Sadar akan hal itu, kemudian ia melancarkan Imanari Roll yang sukses membuat Edson Barbosa terjatuh. Saat sedang dalam pertarungan bawah, terjadi insiden serangan ilegal sehingga wasit pun harus menghentikan pertarungan untuk sementara. Saat pertarungan dimulai kembali, keduanya kembali menampilkan jual beli serangan hingga bel tanda berakhirnya round pertama dibunyikan. Memasuki round kedua, Tony dan Edson Barbosa lagi-lagi menampilkan jual beli serangan yang sengit. Dalam jalannya pertarungan di round kedua ini, Tony mendapat celah yang membuatnya dapat membawa pertarungan ke pertarungan bawah. Saat berada di ground, Tony kembali mendapatkan celah. Kemudian ia melancarkan kuncian The Arse Choke.
yang berhasil membuat Edson Barbosa menyerah dalam pertarungan itu dan membawanya keluar sebagai pemenang. Di tahun berikutnya, Tony Ferguson dijadwalkan melawan mantan juara divisi lightweight, yaitu Rafael dos Anjos dalam rangkaian event UFC Fight Night 98. Keduanya dijadwalkan akan bertarung selama 5 round. Dalam pertarungan itu, keduanya menampilkan jual beli serangan yang sangat sengit. Serangan demi serangan dilancarkan oleh Tony Ferguson dan Rafael dos Anjos. Keduanya mencoba agar dapat meng-KO lawannya. Pemandangan itu pun terus berlanjut sampai memasuki round kelima. Saat bel tanah berakhirnya round kelima dibunyikan, Tony dinyatakan memenangkan pertarungan itu melalui keputusan mutlak dari para juri. Atas kemenangan yang ia peroleh itu, di pertarungan selanjutnya Tony Ferguson mendapat kesempatan untuk maju dalam partai perebutan sabuk interim divisi lightweight. Dan yang menjadi lawannya saat itu adalah seorang fighter muda yang merupakan rising star di divisi lightweight saat itu, yaitu Kevin Lee. Dalam jalannya pertarungan, keduanya menampilkan display pertarungan MMA yang sangat sengit. Pertarungan atas hingga pertarungan bawah ditampilkan oleh Tony Ferguson dan Kevin Lee dalam pertarungan itu. Sampai akhirnya saat memasuki round ketiga, Tony mendapat celah saat sedang beradu grappling di ground. Kemudian ia melakukan kuncian triangle choke yang memaksa Kevin Lee harus melakukan tap out. Atas kemenangan itu pun akhirnya Tony Ferguson berhasil menjadi juara interim divisi lightweight. Di tahun berikutnya, Tony Ferguson yang saat itu menduduki peringkat 2 dijadwalkan bertarung melawan Anthony Pettis yang merupakan mantan raja divisi lightweight. Saat jalannya pertarungan, para komentator yang bertugas mengomentari keputusan Tony untuk maju dalam pertarungan ini. Mereka mengatakan keputusan ini adalah keputusan yang gila. Pasalnya, 6 bulan sebelum pertarungan ini berlangsung, Tony sedang menjalani operasi pada kakinya. Namun di malam itu, Tony bertarung sebagaimana ia bertarung di pertarungan yang sudah dia lakukan sebelumnya. Ia tampil dengan sangat agresif menekan Anthony Pettis dengan serangan-serangannya. Memasuki round kedua, Tony melancarkan spinning elbow yang merupakan senjata andalannya, yang kemudian membuat kepala Anthony Pettis sobek. Jual beli serangan pun terus berlangsung, hingga akhirnya saat akan memasuki round ketiga, dokter memvonis Anthony Pettis sudah tidak dapat lagi melanjutkan pertarungan. Sehingga pertarungan itu pun dimenangkan oleh Tony Ferguson. Di pertarungan berikutnya, Tony Ferguson dijadwalkan melawan Donald Cowboy Cerrone dalam rangkaian event UFC 238. Saat jalannya pertarungan, Tony melayani setiap serangan yang dilancarkan oleh Cowboy. Dalam pertarungan itu, keduanya menampilkan pemandangan adu pukul yang sengit sejak awal bel round pertama dibunyikan. Pemandangan itu pun terus berlangsung, sampai pada akhirnya ketika bel tanda berakhirnya round kedua dibunyikan, dokter yang bertugas di pertarungan itu menyatakan Donald Cerrone tidak dapat lagi melanjutkan pertarungan, karena kondisi yang sudah tidak memungkinkan. Pertarungan pun akhirnya dimenangkan oleh Tony Ferguson. Demikian rangkuman 5 pertarungan terbaik Tony Ferguson versi channel Glow TV. Dari rangkuman pertarungan itu, menurut kalian pertarungan mana yang paling berkesan?